Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir adalah manusia pilihan yang keberadaannya masih misterius hingga saat ini. Menurut sebagian ulama, Nabi Khidir hingga saat ini masih hidup. Beliau adalah seorang nabi, bukan rasul, sehingga beliau tidak memiliki umat. Namun kita wajib mengimaninya karena jumlah nabi itu banyak. Ada 124.000 nabi. Namun yang wajib diketahui hanya 25. Nama asli Nabi Khidir adalah Balya bin Malkan. Beliau keturunan Nabi Nuh alaihissalam dari jalur Sam. Beliau dijuluki dengan Khidir yang artinya hijau, karena setiap tempat yang dipijak atau disinggahi oleh beliau, seketika tempat itu akan menjadi subur dan hijau, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Pada suatu hari, Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpi. Ia harus melaksanakan 5 perintah Allah besok pagi. Dalam mimpi Nabi Khidir, Allah memberikan mandat untuk berjalan ke arah barat. Dalam perjalanannya, dia harus melaksanakan 5 perintah Allah. Apa 5 perintah Allah tersebut? Yang pertama yaitu, makanlah yang engkau hadapi. Yang kedua, sembunyikan apa yang engkau temukan. Yang ketiga, terimalah apa yang datang kepadamu. Keempat, jangan mengecewakan yang datang kepadamu. Dan yang kelima, larilah dari apa yang engkau temui. Besok paginya, Nabi Khidir keluar dan menuju arah barat. Dalam perjalanannya, yang pertama kali ia temukan adalah sebuah bukit. Hatinya berkata, "Aku diperintah untuk memakan apa yang aku hadapi. Tapi di depanku ada bukit, mana bisa aku memakannya? Tapi ini adalah perintah dan harus dikerjakan." Lalu Nabi Khidir terus berjalan mendekati bukit tersebut. Yang penting aku dekati dulu, lalu nanti kalau sudah dekat akan kumakan. Semakin Nabi Khidir mendekat, maka bukit itu menjadi semakin kecil. Semakin mendekat lagi, semakin kecil lagi, hingga sampai seukuran roti. Lalu beliau dapat memakannya. Ternyata rasanya sangat manis, lebih manis dari madu. Beliau bersyukur karena telah mampu melaksanakan perintah Allah yang pertama ini. Kemudian Nabi Khidir melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa kilometer berjalan, dalam perjalanan tersebut beliau menemui sebuah mangkuk yang terbuat dari emas. Nabi Khidir ingat perintah Allah, yaitu sembunyikan apa yang engkau temukan. Maka Nabi Khidir segera menggali tanah untuk menyembunyikannya. Sebuah keanehan terjadi. Mangkuk yang dipendam bergerak dan muncul kembali ke permukaan. Lalu ia mengeburnya lagi, lalu keluar lagi, sampai beberapa kali. Beliau berkata, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan amanahmu, tapi mangkuk ini terus muncul kembali." Akhirnya Nabi Khidir membiarkan mangkuk emas tersebut. Setelah kejadian itu, beliau melanjutkan perjalanan hingga akhirnya beliau bertemu dengan seekor burung yang mendatanginya. Burung itu sedang dikejar oleh seekor elang yang ingin memakannya. Si burung kecil berkata, "Wahai Nabi, tolong lindungi aku dari elang yang mau memakanku." Mengalami peristiwa tersebut, Nabi Khidir ingat perintah Allah, yaitu harus menerima apa yang datang kepadanya. Maka Nabi Khidir menyelamatkan burung tersebut dan menyembunyikannya. Tidak lama kemudian, datanglah seekor elang. Elang itu berkata, "Wahai Nabi, tolong berikan burung itu kepadaku.
Itu adalah rezekiku hari ini. Aku sangat lapar. Saat itu Nabi Khidir mengingat perintah Allah yang keempat, yaitu jangan mengecewakan yang datang kepadamu. Maka penuhilah hajatnya. Karena itu Nabi Khidir merasa kebingungan karena ia tidak boleh mengecewakan salah satu dari mereka. Akhirnya Nabi Khidir membuat kesepakatan dengan burung kecil itu. Beliau akan memotong sebagian tubuhnya namun tidak sampai mati. Lalu sebagiannya akan diberikan kepada elang. Nabi Khidir memberikan sebagian potongan burung tersebut kepada elang. Kemudian burung itu dilepas. Dan beliau bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan dirinya untuk melakukan perintahnya. Lalu beliau melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan terakhir ini, beliau bertemu dengan bangkai yang baunya sangat menyengat. Karena ingat perintah Allah yang kelima, beliau segera bergegas lari. Kemudian Nabi Khidir mencari suatu tempat, dan di tempat tersebut beliau beristirahat. Di tempat itu pula beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah dari hikmah yang telah dialami. Ya Allah, aku sudah melaksanakan 5 perintahmu. Tolong beritahu aku, apa hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian melalui mimpinya, Allah menyampaikan hikmah dari peristiwa tersebut. Peristiwa tentang gunung menggambarkan sebuah amarah. Amarah memang pada awalnya terasa sangat berat dan besar, diibaratkan seperti gunung. Namun jika ia bisa mengontrol amarah tersebut, maka amarah itu akan menjadi kecil dan akan berbuah manis. Kemudian peristiwa mangkok emas yang dikubur tadi mengajarkan kebenaran apapun yang disembunyikan pasti akan terlihat oleh siapapun. Tentang peristiwa burung kecil, artinya yaitu amanah yang harus diterima. Jika kita diberi amanah, maka harus dijaga dan tidak boleh dikhianati meski sekecil apapun. Sedangkan peristiwa burung elang kelaparan berarti jika ada orang yang menyampaikan keperluan dan dia membutuhkan, maka sebisa mungkin jangan engkau mengecewakan dia. Selanjutnya, peristiwa tentang bangkai yang busuk itu artinya ghibah atau menggunjing. Kalau kita melihat atau mendengar orang yang ghibah, maka kita harus tinggalkan jauh-jauh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah kisah Nabi Khidir yang penuh dengan kiasan. Nabi misterius yang diberi Allah ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung dari Allah tanpa melalui proses belajar. Wallahu a'lam bishawab.